Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Mirna Rafki dengan NIM 90111812. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang saya pahami tentang akad wakalah. Jadi langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi wakalah. Menurut Alauddin Al-Samarkandi mendefinisikan wakalah secara etimologi berarti perlindungan. Ada kalanya pula wakalah bermakna penyerahan. Seperti pada perkataan tawakkaltu 'alallah yang artinya aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wakalah juga dapat berarti menyerahkan dan memasrahkan. Sedangkan menurut Al-Sakarsi mendefinisikan wakalah secara terminologi ialah mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Adapun pada komplikasi hukum ekonomi syariah di dalam pasal 20 ayat 19, wakalah ialah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kuasa dalam konteks ini ialah kuasa dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak. Nah, kuasa dalam menjalankan kewajiban misalnya ialah seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk membayarkan utang. Dan juga kuasa dalam menjalankan kuasa dalam menerima hak misalnya ialah kuasa untuk mewakilkan dan untuk menerima pembayaran utang. Selanjutnya yaitu dasar hukum wakalah. Nah, dasar hukum wakalah tentu terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya dapat dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, di dalam ayat tersebut menjelaskan atau menceritakan tentang wakalah atau perwakilan yang dilakukan oleh anggota Ashabul Kahfi, di mana salah seorang di anggotanya diwakilkan oleh yang lainnya untuk pergi ke pasar dengan membawa uang perak yang dimilikinya untuk mencari makanan yang baik agar bisa dikonsumsi oleh anggota yang lainnya. Selain itu, dasar hukum wakalah juga dapat dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Beliau berkata, aku hendak berangkat ke Khaybar. Lalu aku menemui Nabi SAW. Beliau bersabda, jika engkau menemui wakilku di Khaybar, ambillah olehmu darinya 15 wasak. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakalah. Yang pertama yaitu mengenai rukunnya. Jadi rukun wakalah ada pihak yang mewakilkan dan ada pihak yang menerima wakilan. Kedua, objek wakalah atau barang atau pekerjaan yang akan diwakilkan. Ketiga, ijab dan kabul. Nah, setelah terima barang antara pihak yang berakad. Sedangkan syaratnya, syarat wakalah yang pertama ialah barang atau urusan yang akan diwakalahkan harus merupakan bagian dari hak dan kekuasaan pewakil dan bukan merupakan barang atau pekerjaan dari orang lain. Kedua, pewakil dan pihak yang menerima wakilan harus balik dan berakal, dan juga pihak yang menerima wakilan harus mengetahui kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Ketiga, yaitu objek wakalah. Jadi objek yang diwakalahkan harus jelas agar pihak yang menerima wakilan dapat menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya itu dengan benar. Keempat, yaitu ijab dan kabul. Nah, ijab dari perwakilan yang menunjukkan kerelaan untuk mewakilkan sesuatu, serta kabul dari pihak yang menerima wakilan yang menunjukkan kerelaannya dalam menerima hal yang diwakilkan kepadanya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya masa wakalah. Yang pertama yaitu matinya salah satu pihak yang berakad. Kedua, salah satu pihak yang berakad menjadi gila. Ketiga, pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Keempat, pemutusan mewakil kepada wakil. Kelima, wakil memutuskan sendiri yang diketahui oleh mewakil.
Keenam, mewakil keluar dari status kepemilikan objek yang diwakalahkan atau objek yang menjadi perwakilan. Selanjutnya yaitu implementasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Nah, wakalah dalam praktiknya di dalam lembaga keuangan syariah biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya pada pembiayaan murabahah. Nah, pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan menggunakan akad tersebut. Begitu pula pada akad salam, istisna, ijarah, dan juga pada akad-akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan dari pihak lembaga keuangan syariah oleh nasabah. Selain dari praktik wakalah tersebut juga terdapat produk-produk umum yang juga menggunakan akad wakalah. Di antaranya yaitu transfer atau kiriman uang, clearing, transfer atau kiriman uang, clearing, inkaso, intercity clearing, letter of credit, dan juga payment. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.